Hai semua, balik lagi sama aku. Di video kali ini aku pengen review jujur tentang tinggal di WG di Jerman. Kira-kira enak? Enak banget? Atau bikin stres? Sebelum lanjut kita ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan, enak atau nggak enaknya, aku pengen ngasih info dulu ke kalian, apa sih WG gitu ya. Biar kalian nggak salah paham juga. Jadi WG di Jerman itu setauku kepanjangannya adalah Wohngemeinschaft. Sistemnya itu kita kayak tinggal di sebuah rumah atau di sebuah gedung dengan orang lain, dimana kita harus sharing seperti kamar mandi, toilet, dapur, tempat laundry, dan fasilitas yang lain. Nah, jadi kita bisa simpulkan bersama aja ya. Jadi WG itu seperti kosan bersama lah ya kalau di Indonesia, biar gampang kita memahaminya. Terus kira-kira siapa sih yang sering tinggal di WG? Ya, setiap orang bisa tinggal di WG ya, karena mereka punya tujuannya masing-masing. Tapi seringnya yang tinggal di WG di Jerman itu kalau enggak anak yang lagi volunteer atau seperti bahasa Jermannya itu FSJ atau BFD, atau enggak anak-anak yang lagi Ausbildung, atau anak yang lagi kuliah juga, dan pekerja muda sih, pekerja muda yang mau hemat biaya di pengeluaran untuk tempat tinggal itu juga sangat bisa gitu ya. So lanjut kita masuk ke kelebihan dan kekurangan tinggal di WG. Oke, kita masuk ke kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya di aku ya, jadi ini bahas sesuai pengalaman aku aja. Dan sekarang aku juga masih tinggal di WG, jadi ya bisa lah sedikit info yang aku kasih ke kalian. Yang pertama, biayanya atau harganya yang terjangkau dibandingkan dengan apartemen atau tempat tinggal yang lain. WG ku itu kan kayak aku tinggal di satu gedung dengan 4 lantai. Terus di setiap lantainya itu diisi sekitar 20-25 kamar. Jadi kamarnya itu kita dapat pribadi, setiap orang punya satu kamar masing-masing. Tapi ya itu tadi kita sharing fasilitas-fasilitas yang lain seperti kamar mandi, dapur dan yang lain-lainnya ya. Dan per bulannya itu aku cuma bayar 150 euro kalau nggak salah. Ya, 150 euro. Kenapa di sini aku bilang sangat terjangkau? Karena yang pertama aku ini tempatnya ada di Stuttgart dan bisa dibilang aku di sentralnya, kayak di kotanya gitu. Aku dekat sama rumah sakit, aku juga dekat sama stasiun kereta, aku dekat sama pusat perbelanjaan, dekat sama halte Stelle atau bus ya, tempat bus halte gitu. Aku juga dekat. Bahkan aku juga bisa jalan kaki ke stasiun kereta. Jadi aku bisa bilang ini sangat-sangat terjangkau ya, 150 euro. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah karena di WG ini atau di tempat aku tinggal sekarang ini itu diperuntukkan untuk anak-anak yang lagi Ausbildung di perusahaan aku. Jadi aku tuh punya beberapa teman juga yang memang tinggal di gedung yang sama karena kita satu kelas kan, di Ausbildung kita satu kelas, mereka juga tinggal di sini. Jadi secara tidak langsung kita tuh bisa kayak belajar bareng gitu, belajar bareng. Kalau misalnya ada tugas kita nggak paham ya, kita bisa tanya mereka atau sekedar ya sharing sama mereka, entah itu di kamarku atau di kamar temanku. Kita bisa sharing. Terus kelebihan yang lain lagi yang aku rasakan itu kita bisa belajar juga buat lebih sering ngobrol pakai bahasa Jerman. Karena kalau kita lagi di dapur nih, pasti seringnya ketemu sama orang lain yang juga lagi masak. Ya mau nggak mau kan akhirnya kita harus ngobrol pakai bahasa Jerman ya. Kita ngobrol pakai bahasa Jerman. Ya nanya-nanya yang klasik aja, kayak tanya nama, hey, wie heißt du, wie geht's, woher kommst du?
dan lain sebagainya. Tapi justru hal-hal seperti itu bikin kita tuh terbiasa ngomong bahasa Jerman dan tidak merasa kesepian tentunya. Itu salah satu keuntungannya ya. Apalagi ya? Terus juga karena ya di gedung ini kan ada 4 lantai ya, jadi bisa dibilang banyak orang yang tinggal di sini. Dan mereka itu kan mulai Ausbildungnya kan nggak bareng ya, atau kita ini kan mulai Ausbildungnya nggak bareng. Ada yang mungkin sekarang lagi di tahun pertama, ada yang udah di tahun ketiga mau ujian, ada juga yang di tahun kedua kayak aku. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu tadi di dapur, kita sharing kayak gimana di tahun kedua, atau gimana sih susahnya waktu mau ujian, harus kapan mulai belajarnya. Ya udah SKSD tapi ya asik gitu. Tentu aja ada orang yang nggak terlalu banyak ngomong ya, tapi kalau lagi ketemu sama orang yang asik juga asik gitu. Tapi jangan oversharing. Terus kita langsung bahas ke kekurangannya. Kekurangannya itu cukup banyak juga sih. Yang pertama itu harus kompromi ya. Kadang yang tadi aku bilang, dapurnya itu sekitar 3-4 orang lah maksimal buat dalam satu waktu masak bareng gitu. Ya, kita harus nggak boleh egois, harus saling ngerti satu sama lain. Kayak ya, kalau yang lain lagi masak ya aku jangan ngambil terlalu banyak tempat hanya untuk diriku sendiri gitu, karena yang lain juga lagi masak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita sharing kayak kamar mandi dan toilet, tahu sendiri ya, orang itu kan bermacam-macam ya tipenya. Ada yang suka yang rapi, rajin, bersih, wangi itu. Tapi ada juga yang sukanya ya udah sek. Kadang-kadang mereka tinggalin juga apa yang harusnya mereka bersihin. Kayak contohnya rambut nih. Rambut tuh sering banget ada di kamar mandi. Kayak ya gitu. Atau enggak di toilet. Ada juga yang tipe bersih kan, ada yang tipe bersih, wangi gitu ya. Ada yang tipe jorok. Ya gak usah dibahas, kita tahu lah ya. Itu salah satunya juga. Terus kekurangan yang lainnya itu berisik kadang. Karena ya di sini kan gak cuma orang Indonesia doang ya. Di sini orang Indonesianya mungkin ada 3 atau 4, yang lainnya ya dari negara-negara lain. Ada yang dari Afrika, maksudnya dari benua Afrika. Ada juga yang dari Jermannya sendiri, ada yang dari Turki, dan lain sebagainya. Dengan kultur mereka masing-masing dan pribadi masing-masing juga tentunya. Kadang tuh berisik, apalagi di lantai 1 sama lantai 2. Di situ kan isinya cowok-cowok. Mereka tuh suka banget nonton bola, kadang-kadang teriak-teriak karena ya gol gitu-gitu kan. Ya, kadang kita merasa kayak lebih hidup karena ada orang lain juga. Tapi kadang-kadang juga agak sedikit mengganggu ya. Kita juga punya jadwal kerja yang berbeda-beda. Ada yang masuk shift pagi, ada yang masuk shift siang, shift malam. Kadang kalau besok aku mau masuk shift pagi, aku kan pengen tidur lebih cepat. Tapi kadang barinku misalnya, jadi temen kamarku yang sebelah tuh kayak kadang berisik. Entah itu mereka lagi birthday party, atau mereka lagi nerima tamu karena I don't know, mungkin baru lulus exam atau apa ya. Kadang itu juga sangat menyebalkan. Tapi karena kita juga di sini kan di Jerman, dimana kalau terlalu bersih kita bisa telepon polisi ya. Tapi ya itu tadi, enggak jarang kadang-kadang kita nemuin orang-orang yang berisik juga. Ya, salah satu solusinya adalah kita bisa ketuk langsung, bilang dengan baik kayak, hey, sorry aku besok masuk shift pagi, kamu bisa nggak agak sedikit tidak terlalu berisik, kayak gitu juga bisa. Ya tergantung kitanya bawa diri aja. Itu salah satu kekurangannya. Oke, kayaknya cukup di situ aja kali ya. Aku juga mau bahas lagi tentang kelebihan. Kelebihannya lagi juga di sini, kadang-kadang kita bisa bisa beli barang-barang dengan harga yang lebih murah daripada beli
di online, karena teman-teman di sini tuh kadang ngejual laptop mereka atau ngejual vakum atau ngejual kulkas dan ngejual benda-benda yang lain yang memang mereka sudah tidak butuhkan dengan harga yang miring. Dan kita juga bisa langsung ngecek barangnya karena kan kita tinggal di gedung yang sama ya. Jadi itu sangat-sangat jadi kelebihan juga. Terus kekurangannya ada lagi. Banyak kadang kalau kita pesan paket tuh, kadang paketnya hilang juga ada, sering. Sekarang udah lumayan mendingan sih, tapi dulu tuh sering banget. Gak tau sih siapa yang ngambil, I don't know. Oke, penjelasannya kayaknya sudah cukup. Sekarang mari kita room tour. Let's go. So, mulai dari kamarku aja ya. Aku pengen nunjukin ke kalian gimana sih kamar dengan harga 150 euro. So let's go. Oke, di sini tuh pintu masuknya dilengkapi dengan ini ya. Ini kayak buat buka kunci kalau dari bawah ada yang mencet bel. Tapi ini harus diurus kalau emang kalian mau. Terus di sini aku ada dapet wastafel, jadi buat sikat gigi kalau malam, Terus di sana ada lemari kecil buat naruh persabunan ya, basmitel gitu-gitu. Terus di sini aku udah dapet lemari dan juga ini juga udah dapet dari sini, si lemari ini yang besar ini. Aku naruh kayak buku-buku aku di sini. Sorry ini masih berantakan ya. Buku-buku aku di sini, terus kayak parfum dan sebagainya juga di situ. Terus ini meja belajar aku. Meja belajar udah dapat kursi juga dari sini. Terus di sebelah sini aku taruh buat naruh kayak barang-barang masak. Terus di sini kayak bahan makanan. Terus di sini aku dapat single bed, jadi buat tidur sendiri ya. Kadang suamiku juga datang, kalau datang ya kita sekan di sini, tapi it's okay. Terus mereka adalah teman-temanku di sini. Aku juga di sini punya kulkas kecil. Kita dapat kulkas juga di sini by the way di dapur. Tapi lebih baiknya lagi kalau punya kulkas sendiri di kamar kayak gini, biar lebih privat aja sih. Dan di sini ini aku beli sendiri. Dan di sini dapat kaca. Terus ya, ini tempat aku kayak naruh hal-hal penting. Ini bahasanya busanya tuh aku beli sendiri ya, nggak dari sini. Terus di sini aku punya bahasa Indonesianya Magicom ya, like that. Terus aku juga pasang wifi di sini, wifi pasang sendiri ya. Di sini nggak ada internet. 150 euro itu nggak sama internet. Terus aku dapat balkon, ini balkonnya. Di sini aku ada bunga lucu. Yuk kita keluar bentar. Ini tempat aku buat jemur pakaian, tutup aja. Terus ini pemandangan dari balkon aku. Nah, di sana, di samping mobil di sana itu briefkasten ya, atau kotak pos buat naruh surat-surat dan sebagainya. Oke, ini penampakannya. So itu dia kamar aku. Nggak terlalu besar, tapi cukup ya buat sendiri. Ya, habis ini aku mau nunjukin ke kalian bagian dapur, toilet, kamar mandi. Let's go. So ini yang tadi aku bilang ke kalian, di setiap lantai ada beberapa kamar. Seperti yang kalian lihat itu di belakang-belakang itu ada kamar. So sekarang aku mau nunjukin ke kalian bagian dapurnya. Let's go. Semua nggak ada orang ya. Nah ini dapurnya. So ini buat masak. Tadi aku bilang 3-4 orang ya, jadi satu orang ambil satu. Kayak ini di sini ada lemari juga, di sini ada kulkas. Ini kulkasnya modelnya kayak gini. Jadi setiap itunya tuh ada kuncinya buat kamar nomor berapa.
Terus ini ada tambahan kulkas kecil juga. Dan ya, ini buat tempat motong-motong. Doang sih. Ada di sini ada apa sih namanya? Tempat sampah. Terus di sini buat tempat cuci piring. Lanjut. Oke, ini tuh di bagian sini ya. Terus di bagian ujung sana juga ada dapur satu lagi, tapi hampir sama. Jadi aku tunjukin yang sebelah situ aja, karena sama aja kok. Terus kita lanjut sekarang ke kamar mandi sama toilet. So ini bagian kamar mandinya. Di sini ada 2 kamar mandi biasa. Kayak gini lah. Ini kamar mandi biasa, pakai shower. Terus di sini ada wastafel juga ya. Terus aku mau nunjukin kalian bathtubnya. Ini bathtubnya. Sini ada bathtub kalau mau. Oke, terus di sini bagian toiletnya. Jadi ada 1, 2, 3 dan 4. Terus ini ada tulisan seperti ini biar orang-orang ingat selalu buat jaga kebersihan. Oke, itu dia tadi. Jadi seperti yang aku bilang, di ujung sini mati lampunya. Ada 2 kamar mandi biasa, 1 bathtub, terus 4 toilet sama 1 dapur. Dan di ujung sana juga sama kayak gitu. So, oke, lanjut. Sekarang kita mau ke bawah buat lihat tempat laundrynya. Kita turun pakai lift atau aufzug ya. Jadi di sini ada aufzug. Ya, ini sangat membantu tentunya kalau buat belanja. Nah, tempat laundrynya itu ada di Erdgeschoss ya. So, ini aku udah di bagian laundry. Itu laundrynya. Kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 wash machine. Di sini nggak gratis ya, kita harus bayar. Kita harus beli kayak koin kecil, bukan uang ya. Belinya pakai uang, tapi nanti kita dapat kayak koin kecil gitu. Namanya Wasmarke. Nanti kita masukin ke situ, baru kita bisa gunain si wash machine-nya. Terus di sebelah sini ada tempat buat gantung pakaian. Kalau kalian mau, aku sih di balkon ya. Dan ya, itu dia. Di sana ada akses buat ke taman, tapi aku jarang banget ke sana atau bahkan nggak pernah. Sekarang kita mau naik ke atas. Ini tadi yang aku bilang, kadang-kadang tuh mereka nulis kayak gini. Kayak ini contohnya, mereka jual klavier, itu piano dengan harga cuma 70 euro. Terus ini mereka kayak buat yang mau exam, ini mereka punya buku anatomi fisiologi dengan harga cuma 15 euro yang tadinya harganya 25 euro. Gitu deh. Yuk naik ke atas. So gitu room tour mini dari aku dan sedikit penjelasannya tentang tinggal di WG. Semoga kalian enjoy nonton videonya dan bisa diambil pengetahuannya, yang negatif kalian buang saja. Dan terima kasih udah nonton video aku. Sampai di video-video aku selanjutnya. Ciao, ciao.